Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang akan menjelaskan tentang pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Persamaan umum untuk reaksi pembakaran sempurna adalah senyawa hidrokarbon ditambah O2 sama dengan CO2 ditambah H2O. Pembakaran tidak sempurna terjadi ketika jumlah oksigen kurang dari nilai stokiometri pembakaran sempurna. Reaksi oksidasi karbon dalam batu bara menjadi tidak sempurna ketika 1 mol karbon direaksikan pada oksigen kurang daripada 1 mol. Reaksi nyata pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna hasilnya masih tersisa berupa abu, dan pembakaran sempurna hasilnya habis terbakar. Sifat-sifat zat hasil pembakaran. Yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 tergolong gas rumah kaca, sehingga kadar peningkatan gas CO2 atau karbon dioksida di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi, yang disebut dengan pemanasan global. Yang kedua adalah CO atau karbon monoksida. Gas karbon monoksida bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata dan saluran pernapasan. Gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karbon hemoglobin COHB. Yang ketiga adalah oksida nitrogen atau NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 ditandai dengan lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi bila NOx bereaksi dengan bahan pencemar lain akan menimbulkan fenomena asam kabut yang menyebabkan kurangnya daya pandang, iritasi mata, menghambat saluran pernapasan, menjadikan tanaman layu dan menurunkan kualitas materi. Yang keempat adalah oksidasi belerang atau SO2 dan SO3. Belerang dioksidasi yang terhisap pernapasan bereaksi dengan air dalam saluran pernapasan, membentuk asam bila SO3 terhisap. Yang terbentuk adalah asam sulfat. Lebih berbahaya, dan SOX dapat larut dalam hujan dan menyebabkan hujan asam. Dan yang terakhir adalah fly ash. Fly ash tersusun atas beberapa senyawa padat, diantaranya adalah SiO2, Sl2O3, Fe2O3, dan CaO. Di samping itu, fly ash juga mengandung logam-logam berat dan partikel-partikel lain yang sangat beracun bagi manusia jika berada di dalam bumi. Jumlahnya yang cukup. Racun-racun tersebut berasal dari batu bara, diantaranya arsenik, beryllium, cadmium, barium, chromium, tembaga timbal, merkuri, molybdenum, nikel, radium, selenium, uranium, vanadium, dan seng. Selanjutnya adalah dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama adalah kabut asap. Kabut asap berbahaya karena dapat merusak pandangan. Akibatnya pengendara tidak dapat melihat jauh dan juga mengakibatkan gangguan pernapasan. Yang kedua adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Yang ketiga adalah hujan asam. Hujan asam sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan korosi atau perkaratan pada logam. Hujan asam juga dapat mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tanaman. Yang keempat adalah gangguan pernafasan. Karena kurangnya oksigen di dalam darah, ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan sel dalam organ dan berujung pada kematian. Dan yang terakhir adalah kanker. Karena pembakaran tidak sempurna dapat mengakibatkan kerusakan sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan yang dapat menyebabkan kabut asap. Dan yang terakhir adalah 3R, yaitu reduce,
adalah langkah sederhana dalam mengurangi pemanasan global. Itulah sedikit uraian tentang pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna dari saya. Jagalah bumi kita seperti kita menjaga diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.